Cek, cek, cek. Tapi di sini mah enak sih, nggak terlalu tegang. Soalnya nggak ada yang nonton. Duduk di bawah mah kayak, wah, takut kan pada kita. Terus pas pertama kali pelayanan gitu, yang pada main futsal. Tapi kita sekarang pakai sendal jepit gitu nggak apa-apa. Nggak takut. Mainnya kayak gini juga nggak apa-apa. Tiap saat nggak ada live streaming. Shalom, Majelis AKBP Jalan Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum
Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 584 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 479. Sumber
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24, dan kita akan membacanya secara bergantian. Nasihat-nasihat, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, bawalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 24 Agustus 2025, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik minggu kita, kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 26 Agustus 2025, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Sermon Week di hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Di Week 2 di rumah keluarga T. Panjaitan Boru Pardede beralamat di Jalan Lurah Cimahi. Week 4 di rumah keluarga Nyonya Betena Pitupulu Boru Samosir beralamat di Kampung Pamoyanan, Gang Karya Bakti 6 nomor 179. Week 6 di rumah keluarga SM Stompul Boru Sipahutar, alamat Perum Taman Akasia Blok E nomor 12 pada Larang. Week 8 di rumah keluarga VPM Sinaga Boru Aritonang, alamat di Jalan Gajah 13 nomor 26. Week 10 di rumah keluarga Air Tambunan Boru Limbong di Sekolah Minggu. Week 12 di rumah keluarga Kim Paul Siagian Boru Gurning beralamat di Komplek Permata Cimahi Jalan Mutiara 1 Blok C4 nomor 7. Hari Kamis 28 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga P. Pangaribuan Boru Stompul beralamat di Komplek Town Palace. Week 3 di rumah keluarga Nyonya Epa Simatupang Boru Sormin beralamat di Jalan Kebun Cau nomor 22 Cimahi. Week 5 di rumah keluarga Nyonya BM Siombing Boru Simarmata beralamat di Komplek Istana Gardenia Jalan Kolmas Cimahi. Week 7 di rumah keluarga Setiope Silitonga Boru Tauruk beralamat di Perum Cilame Permai Jalan Panser nomor 19B Blok H. Week 9 di rumah keluarga E. Siregar Boru Sinambela beralamat di Komplek Graha Bukit Raya 1 Blok F10 nomor 23 Cilame. Week 11 di rumah keluarga AW Panjaitan Boru Pardede Gang Raden Ganda 2 nomor 19A Cimindi. Week 13 di rumah keluarga H. Tambunan Boru Nabaho beralamat di BTN Marga Asih Jalan Jati Indah C2 nomor 8. 3. Marturia 3.2 persembahan amplop. Pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk mendukung kegiatan lansia distrik 18 Jabar Tengdie. 5 pemberitahuan. 5.1 kunjungan pastoral Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025, Preses HKP Distrik 18 Jabar Tengdie Pandita Nexton Simanjuntak MTH melaksanakan kunjungan pastoral ke gereja kita HKP Cimahi Jalan Lurah dan akan memimpin ibadah siang jam 10.00 WIB. Kiranya seluruh jemaat
boleh bersukacita. 5.2 berita duka. Pada hari Senin 18 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Pelman Ludwig Hasiolan Pasaribu Opugwendoli, lahir di Garut 6 November 1954, tutup usia 70 tahun, yang beralamat di Jalan Sangkuriang 56 Cimahi Wek 5, Nahina Baluhon, atau istri dari Dr. Nur F. Boru Panggabean, dan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 telah dimakamkan di San Diego Hill, Karawang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 acara penghiburan Mangapuli. Pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga M. Simanung Khalid Boru Sinaga almarhum yang bertempat di gedung Sekolah Minggu El Nomensen. Dimohon kepada jemaat, kategorial, dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5.4 Partangan Lansia Distrik. Gereja kita akan mengikuti kegiatan Partangan Lansia Distrik yang dilaksanakan pada hari Jumat 29 Agustus 2025 bertempat di HKB Bandung Timur. Waktu mulai masuk pukul 9.00 WIB dengan acara ibadah bersama, 2 kontes tortor Batak tradisional. 5.5 Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pesta Puncak Tahun Transformasi HKB Distrik 18 Jabar Tinggi akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 September 2025 bertempat di Istana Kana Kawaluyaan dengan peserta semua kategorial dari setiap pria. Gereja kita akan mengikuti acara tersebut dengan memberikan kontribusi berupa 7 buah ulos masing-masing seharga 2 juta rupiah. Nama pemberi dari gereja kita sudah dilaporkan ke panitia. Dan pada hari Minggu 31 Agustus 2025 dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop khusus untuk mendukung kegiatan tersebut yang menjadi sati-sati dari huria kita. Amplop disediakan distrik dan dihimbau kepada seluruh ketua seksi di bawah Dewan Koinonia untuk membawa sati-sati dengan cara taken list. 5.6 Persiapan Natal tahun 2025. Dalam rangka persiapan perayaan Natal kategorial dan seksi tahun 2025, gereja kita akan mengadakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Agustus 2025 waktu pukul 19.00 WIB bertempat di gedung Yel Nomensen lantai 1. Diundang untuk hadir semua ketua dewan, pengurus kategorial dan seksi yang di bawah naungan Koinonia. Kiranya rapat persiapan Natal berjalan dengan lancar. 5.7 Penyerahan apresiasi untuk mahasiswa yang berprestasi. Penyerahan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi yang memiliki IPK minimal 3,5 akan diserahkan pada hari Minggu 31 Agustus 2025 dalam ibadah siang pukul 10 WIB. Mahasiswa dan orang tua untuk bersama-sama beribadah siang. 5.8 Pembentukan panitia pos permingguan HKBP di Kota Baru, Parahyangan. Untuk percepatan pendirian pos permingguan HKBP di Kota Baru, Parahyangan, maka akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia lokal. Pembentukan panitia tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 waktu pukul 17.00 WIB bertempat di rumah keluarga Setua Pegul Tombor Marpaung, alamat di Jalan Stasiun Kampung Curug Agung nomor 171 Padalarang. Dimohon kepada seluruh jemaat yang ada di WEK 6 ketua seksi sending untuk mengikuti rapat tersebut. Warta ini merupakan undangan resmi. 5.9 Lelang piano. Huria kita akan melelang sebuah piano yang disimpan di gedung sekolah minggu bagi jemaat yang berminat untuk memberikan penawaran ke kantor Huria. 5.10 Tender plafon. Huria kita akan mengganti plafon gereja bagi yang berminat mengerjakannya untuk menyerahkan penawaran
ke kantor Huria paling lambat tanggal 30 Agustus 2025. Demikianlah warta minggu kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita 1A dan 1B serta memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 534 mulai dari ayat yang pertama. Kita berdoa. Kami masih merasakan kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami memuji, bernyanyi, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyediakan hati kami, agar Engkau isi Tuhan dengan suara-Mu, dan biarlah suara-Mu itu, firman-Mu itu, menjadi pedoman dalam melakukan apapun itu
yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, hari Minggu ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam Kristus Yesus, pastinya kita semua pernah melayat orang yang meninggal, bukan? Semua yang di tempat ini pasti pernah melihat. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang mengalami ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Bila kita datang melayat ke orang yang meninggal, kira-kira apa yang datang ke pikiran kita semua? Ke pikiran Anda ketika kita pergi melihat hal orang yang meninggal. Pernah kami bersama teman dan sering juga kita melihat melayat orang yang meninggal, seorang yang kaya raya terpandang, dikenal banyak orang. Ternyata perasaan kita semua sama, bahkan juga yang ada di tempat ini mengatakan, ya ternyata orang kaya, orang terpandang, orang terpopuler, mati juga ya. Itu mungkin dan itu yang ada di pikiran kita ketika melihat hal tersebut. Bila dari sudut kekayaannya, jabatannya, semuanya bisa dilakukan agar hidupnya bisa lebih panjang lagi. Tetapi kenyataannya sekarang dia juga meninggalkan dunia ini. Ternyata benar sekali bagaimanapun kehebatan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan banyaknya sahabat seseorang, semuanya itu harus mati tanpa terkecuali. Itulah yang ditekankan oleh Daud di Mazmur 103 ini. Dan sebelumnya perikop ini juga pemazmur dengan jelas mengatakan Tuhan itu baik, panjang sabar, besar kasih setianya. Karena itulah pemazmur mengajak dirinya sendiri agar memuji-muji Tuhan sebelum kita, sebelum semuanya, sebelum pemazmur meninggalkan dunia ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Terutama kasih setia Allah yang berkenan menghapuskan segala pelanggaran dosa kita. Kita baca ayat 8 sampai 13. Kasih setianya tidak pernah berhenti, kekal untuk selama-lamanya. Lalu mengapa Tuhan begitu baik? Mengapa Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya kepada kita manusia yang berdosa ini? Yaitu karena Tuhan mengenal hakikat kita. Dia sendiri tahu siapa kita. Kita ini hanyalah debu tanah. Ayat 14 dikatakan pemazmur. Karena Allah sendirilah yang menciptakan kita, yang membentuk kita manusia dari debu tanah. Dan itulah semuanya manusia diingatkan, termasuk kita yang ada di
tempat ini, kita harus menyadari siapakah kita dan bagaimana hakikat kita. Tentang itu, di ayat 15 sampai dengan ayat 16 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bila bunga yang ditanam di tanaman atau dalam pot, mungkin masih bisa itu bertahan lebih lama. Tetapi dikatakan kita ini hanyalah seperti bunga di ladang. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menudungi, sehingga bila angin datang, bunga itu langsung hilang, tertiup angin tanpa bekas. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang harus kita sadari, bahwa hidup kita ini sangatlah singkat dan sangatlah rapuh. Besok mekar bunga, sorenya itu sudah jatuh. Demikianlah kehidupan manusia itu. Bagaimanapun kehebatan kita, bagaimanapun kekayaan, jabatan, popularitas kita, ingatlah kita tetap mati. Ada waktunya. Baik di usia muda, baik di usia tua, itu sudah menjadi hakikat kita. Itulah akibat dari dosa kita. Kita harus kembali menjadi tanah, ke tempat asal kita. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar kita semua benar-benar menyadari hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini adalah panah, tidak ada yang abadi. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita sudah merasakan bagaimana itu teman-teman kita. Berlalu semuanya. Tidak ada yang selamanya dia tinggal di dunia ini. Hal itu perlu kita sadari, terutama bagi kita, saudara-saudara yang masih berusia muda. Karena kita sekarang hidup di tengah-tengah orang yang sangat mementingkan pencapaian-pencapaian di dunia ini, duniawi saja. Dan semakin banyak dari antara manusia merasa bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Sehingga mereka mau menghalalkan segala cara untuk menumpuk harta. Seolah-olah semuanya itu dia miliki dan dinikmati selama-lamanya. Padahal Yesus sudah mengingatkan kita melalui perumpamaannya di Lukas 12. Yaitu tentang orang kaya yang hasil panennya melimpah. Sehingga orang kaya itu mengatakan kepada dirinya, bersenang-senanglah. Hai jiwaku, karena padaku sudah tertimbun harta yang cukup sampai 7 turunan. Tetapi apakah yang terjadi? Ketika kita membaca itu dikatakan, malam itu malaikat Tuhan datang mengambil nyawanya. Ternyata harta yang melimpah ruah itu tidak mampu menahan datangnya kematian. Itulah sebuah realita yang tidak bisa kita tolak. Sebuah fakta yang tidak bisa kita lawan oleh siapapun. Yaitu semuanya harus mati dan meninggalkan dunia ini. Semuanya akan berakhir. Dan bila kematian sudah datang, semua yang kita gapai, semua yang kita miliki tidak akan mampu memperpanjang umur kita 1 detik pun. Dan semua yang kita capai, semua yang kita miliki harus kita tinggalkan, tidak bisa kita bawa itu. Seharusnya bila kita melihat orang yang meninggal, yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan dunia ini, itulah yang harus kita menyadarkan diri kita. Semakin kita sadar bahwa hidup ini singkat, rapuh dan panah. Semuanya akan ditinggalkan. Karena itu kita diingatkan hari ini juga, jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada semua yang ada di dekat kita.
yang ada bersama dengan kita. Kita juga diingatkan agar jangan sombong, jangan menjadi angkuh bila ada banyak berkat yang kita miliki saat ini. Bila kita sudah mencapai kesuksesan, sudah memiliki banyak hal, ingatlah, karena semua yang kita miliki itu, kita capai itu hanyalah bagaikan debu. Kita juga harus kembali menjadi debu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila demikian, apakah hidup ini tidak berarti sama sekali? Ya, sama sekali tidak. Karena dalam keadaan hidup yang rapuh, yang singkat ini, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ini semua berita bagi kita sukacita, walaupun hidup ini singkat, walaupun hidup ini akan berakhir, tapi sukacita yang bisa kita pegang, sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kekal. Walau dunia ini fana sementara, tapi Tuhan memberikan yang kekal buat kita. Apakah itu yang kekal itu? Mari kita baca di ayat 17a, dikatakan di situ, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Tuhan tahu benar hakikat kita itu adalah rapuh, hakikat kita itu adalah sementara di dunia ini, maka Tuhan mau memberikan kasih setianya. Dan kasih setianya itu tetap kekal, tidak berubah sedikit pun, dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh harta yang ada di dunia ini. Kasih setia Allah itu tidak bergantung pada kerapuhan kita. Tidak bergantung. Tidak bergantung kepada sikap kita terhadap Tuhan. Walaupun kita selalu memberontak terhadapnya, tetapi lihatlah, kasih setia Allah itu tetap tidak berubah. Dan puncaknya adalah ketika Allah dengan rela memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi tebusan hutang dosa kita, untuk memberikan kita kelepasan dari dosa dan membebaskan kita dari iblis dan kematian selama-lamanya. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, dosa, dan iblis. Lalu dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita orang yang percaya. Lalu naik ke sorga untuk menyediakan hidup bagi kita. Tanya pada diri kita sendiri, apakah kita masuk ke dalamnya? Tanya kepada diri kita, sikap kita yang selama ini mumpung diberikan Tuhan kesempatan kepada kita, apakah kita layak nantinya ke sana? Apakah kita ada tempat kita di sana? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam tahun ini. Hidup ini hanya singkat dan rapuh. Lalu pertanyaannya yang sangat penting adalah, kepada siapakah itu akan diberikan kehidupan yang kekal yang Tuhan tebus melalui Kristus Yesus? Kepada siapakah itu akan diberikan? Siapakah yang akan menerima kasih setia Allah? Siapakah itu orangnya? Mari kita baca di Mazmur 17b sampai dengan ayat 18, dikatakan, kasih Allah itu hanya diberikan atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang kepadanya, perjanjiannya. Dan yang perlu kita ingat, yaitu melakukan perintahnya. Apa yang dikatakan tadi di epistel yang dibacakan oleh di depan ini Amang Sintua tadi, itulah yang kita lakukan. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini,
lakukanlah itu. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, lakukanlah itu. Lakukan perintahnya. Tetap kita takut akan Dia. Melakukan perintahnya dan mengandalkan Yesus dalam seluruh kehidupan apapun di dalam hidup kita. Hanya kepada orang-orang seperti itulah Tuhan memberikan kasih setianya dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menguatkan kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Karena hidup ini adalah hidup yang akan rapuh, yang akan rusak, yang akan berakhir. Yang dikatakan tadi seperti rumput yang penuh derita. Namun kita bisa bersemangat, bersuka cita menjalaninya. Mengapa? Karena kita tahu pasti kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, yang terus menyemangati, yang terus menopang kita, yang terus menguatkan kita, dan yang terutama, walau hidup ini singkat, walaupun hidup ini penuh dengan kerapuhan, walau hidup ini penuh derita, namun kita berharap akan sesuatu yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Itulah yang harus kita pegang, yaitu kasih setia Allah yang kekal. Itulah yang sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesuslah telah nyata kasih setia Allah melalui iman kita kepada Yesus. Allah akan mengubahkan tubuh kita yang fana ini. Allah akan mengubahkan tubuh kita ini yang sementara ini, yang busuk ini, yang akan menjadi tanah ini, menjadi tubuh yang kekal. Menjadikan tubuh yang fana ini, menjadikan tubuh yang selama-lamanya diperbaharui. Lalu sekarang pertanyaan yang menentukan, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia fana ini supaya kita menerima hidup yang kekal itu? Jawabannya hanya sederhana, yaitu percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dengan tekunlah melakukan segala perintahnya. Jadikan Yesus itu satu-satunya pengatur hidup kita. Jadikan Yesus itu menjadi Raja yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Andalkan Yesus di seluruh hidup kita. Ingatlah dan camkanlah ini. Tuhan Yesuslah jawaban satu-satunya atas kehidupan yang kekal itu. Dia mau datang dalam kefanaan manusia. Dia mau menjadi manusia dan mau menggantikan kita dan memberi kita bagian dalam kasih setia Allah yang kekal itu. Karena itu jangan pernah putus asa. Karena itu jangan pernah hidup kita ini mengatakan, bagaimana nantinya. Karena ini singkat hidup kita. Ya, paling kencang sekarang ini hidup kita ini, ya. 70, 80, tidak ada lagi, udah jarang 100. Apalagi zaman Ajinomoto, serba cepat saji sekarang ini. Ya, sedikit-sedikit sudah banyak digerogoti penyakit. Ya, hanya singkat saja. Ada orang mengatakan lebih lama kita menikmati kematian di bawah tanah daripada hidup yang ada di dunia ini. Ya. Tapi jangan berputus asa. Karena bagi orang Kristen kita mempunyai pengharapan yang hidup, yaitu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Hak waris kerajaan sorga itu telah Tuhan sediakan buat kita. Asalkan kita mau menyerahkan hidup ke dalam tangan pengasihan Yesus. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menutup khotbah ini, saya pernah membaca sebuah ilustrasi dari tulisan seseorang yang mengatakan,
Ada seorang kakek tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia merawat halaman rumahnya setiap pagi. Dia terus setiap pagi, rumput-rumput yang di halaman itu hijau dan indah. Kadang ada di situ berbunga liar, ada rumput yang liar yang cantik. Tetapi setiap musim panas datang, rumput yang hijau yang indah tadi, ya, akhirnya akan mati kekeringan. Suatu hari cucunya bertanya kepada kakeknya, "Kakek, kenapa kakek terus-menerus merawat rumput itu? Padahal nanti juga mati rumput itu." Terus jawab kakek kepada cucunya sambil tersenyum, "Cucuku, rumput memang mati, tetapi aku mau mengajarkan sesuatu tentang hidup ini kepadamu. Ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu kasih setianya kepada Tuhan, itu tahun demi tahun, ya, berganti bulan demi bulan, berganti hari demi hari. Indah kelihatannya, tapi ada waktunya untuk saatnya tidak terlihat indah dan mati." Beberapa tahun kemudian saat kakek itu meninggal, cucunya menemukan sebuah wasiat yang dituliskan kakeknya yang mengatakan kepada dia, "Jangan khawatir soal hidup yang sementara. Peganglah kasih Tuhan. Itulah satu-satunya yang tetap ada selama-lamanya. Jangan khawatir. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, isilah hari-harimu dengan perilaku-perilaku yang indah dan orang sangat suka melihatnya. Karena ada waktunya, masanya, keindahan itu akan berakhir." Seperti selembar kertas kosong. Kita boleh menulis apa saja di kertas kosong itu. Tetapi suatu hari nanti kertas itu akan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita tulis dalam kertas hidup kita ini? Apakah hanya kesibukan? Apakah hanya harta? Apakah hanya melakukan dosa setiap saat? Atau kita sudah menulis perbuatan yang melakukan kasih, perbuatan yang melakukan pengampunan, perbuatan pelayanan dan iman kepada Tuhan? Mana yang mau kita isi? Dan mungkin sudah ada setengah jalan kita jalani hidup ini. Dan mungkin kertas yang kosong tadi sudah setengah habis. Dan mungkin juga ada yang mau habis. Bagaimana kita isi semuanya itu? Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pergunakan hidup yang singkat ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Pergunakan hidup yang singkat ini supaya ketika bunga yang hidup tadi, yang indah tadi, yang lalu gugur, walaupun gugur, tetapi keharumannya tetap untuk dikenal. Walaupun kita meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu kapan itu, tapi perbuatan kita tetap harum di mata generasi kita. Ya, jangan nama kita menjadi bau. Anak siapa itu? Anak si Adonang. Kenapa? Oh, patutlah, orang tuanya pun demikian. Anak siapa itu? Anaknya si Adonang. Patutlah burjudo HP ai natoras na pinaburjuhian do. Kan begitu ya. Tetap dikenang walaupun sudah gugur bunga itu. Sama seperti bunga ros. Walaupun dianya mati bunga ros ini, tapi kita mengenal bunga ros itu adalah bunga yang harum. Orang suka, iya kan? Demikian juga kehidupan kita saat ini. Mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan,
berikan yang terbaik, menjadi berkat bagi siapa saja. Lakukan itu, karena Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Inilah saatnya dan inilah waktunya Tuhan memberikan waktu yang terindah buat kita. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bukan hanya meninggalkan dunia ini, tapi ada pengharapan yang hidup, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami ini seperti rumput, hidup kami ini seperti bunga yang mekar pada pagi hari dan nantinya sore hari akan jatuh gugur. Kau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini adalah singkat, hidup kami ini adalah sementara, dan hidup kami ini adalah rapuh, dan kami akan kembali menjadi debu karena kami berasal dari debu. Dan bukan hanya itu Tuhan pengharapan kami, tapi walaupun kami menjadi debu, daging ini menjadi debu, tapi iman kami Tuhan menikmati kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan itu jaminan kami bagi orang yang percaya Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, ajari kami untuk menebarkan berkat-Mu, menebarkan kasih-Mu, menebarkan kedamaian dimanapun kami berada. Sehingga kami bisa membawa berkat bagi siapa saja. Dan sehingga kami Tuhan bisa memancarkan cahaya-Mu dimanapun kami berada. Itulah Tuhan yang Kau ingatkan kepada kami. Walaupun kami akan mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, tapi kasih setia-Mu tetap selama-lamanya, yaitu memberikan kami hidup yang kekal, hidup selama-lamanya di kehidupan yang telah Kau sediakan. Ajari kami Tuhan, ketika kami Engkau berikan kesempatan, ajari kami dan ingatkan kami Tuhan, agar kami tetap Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada siapapun juga. Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 minggu ini kami telah menikmati berkat-Mu, melakukan segala pekerjaan kami. Kami juga ya Tuhan yakin, apapun yang telah Kau berikan berkat-Mu itu, ajari kami untuk selalu bersyukur di hadapan-Mu. Kami bawakan juga Tuhan dalam 1 minggu ini buat jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan penghiburan agar mereka tegar, mereka terhibur oleh firman-Mu. Dan jikalau ada ya Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun berada Tuhan, keluarga kami, tolong Tuhan Engkau sapa, tolong Tuhan Engkau singgahi, dan Tuhan ambil itu penyakitnya dan dia beroleh kesembuhan. Khususnya Tuhan kami bawa juga hamba-Mu, Abang Pendeta Tudo Sirait, di mana Tuhan semalam telah mengikuti operasi pengangkatan di rumah sakit Cicendo, pengangkatan mata Tuhan, mengambil dan mengangkat silikon Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun itu yang usaha dilakukan oleh keluarga, semuanya itu Tuhan menambahkan kesembuhan buat hamba-Mu untuk kedepannya lebih lagi Tuhan sehat, terutama Tuhan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Dan kapanpun Abang Pendeta Tudo Sirait akan kembali ke tempat ini, Tuhanlah yang selalu menolong, melindungi sampai dengan kesehatannya semakin memulih. Buat inang yang menemani, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kesabaran, dan kami yakin Tuhan akan menyempurnakan semua kesehatan buat Abang Pendeta Tudo Sirait. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bawakan Tuhan rencana punguan lansia yang akan mengikuti Parheheon
lansia distrik yang diadakan di HKBP Bandung Timur tanggal 29 Agustus. Tuhanlah yang melengkapi persiapan mereka, terutama berikan kesehatan buat pengumuman lansia agar mereka semakin semangat lagi Tuhan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Dan kami juga bawakan kegiatan distrik ini, tahun transformasi yang diadakan Tuhan di tanggal 7 September. Tuhanlah yang memberkati semua persiapan panitia berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkaulah ya Tuhan dipermuliakan di kegiatan tersebut. Tuhan Yesus Kristus, kami bawakan juga semua jemaat-Mu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Berkati pekerjaan kami, berkati semua usaha kami. Tapi Tuhan ingatkan kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu di Sermon Week. Tuhanlah yang mengingatkan kami untuk mengikuti agar kami lebih lagi kuat Tuhan dalam menjalani hidup ini dengan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, satu hari ini dan besok Tuhan memberkati semuanya apa yang kami kerjakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Di hari itu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan berkati. Salam.